memenuhi syarat itu untuk diangkat. Walaupun ini beban keuangan atau anggaran bagi beberapa daerah itu menjadi berat. Ini memang konsekuensi dari sisi aspek tenaga kerjaan. Nah, yang perlu kita perjelas kepada para P3K adalah satu masa kontrak. Masa kontrak ini tidak selalu diperpanjang loh. Daerah yang masa kontraknya 5 tahun, bupati wali kotanya bebas memperpanjang ya boleh, sesuai kontraknya ya boleh. Memang kontraknya seperti itu. Maka banyak daerah yang bertanya ke saya, Pak, kalau anaknya bagus bagaimana? Silahkan diperpanjang. Dengan catatan uangnya ada, kebutuhannya ada, dan yang bersangkutan masih mau diperpanjang. Karena kan ada yang, Pak, saya sudah diterima di swasta, saya tidak perlu diperpanjang. Boleh. Ini pilihan. Atau Pak, saya mau bisnis saja. Atau yang ibu-ibu, Pak, saya mau mengurus rumah tangga saja, saya nggak usah diperpanjang. Boleh. Jadi pertama masa kontrak, yang kedua ada kebutuhan, yang ketiga ada anggaran. Kemudian P3K paruh waktu. Nah, jadi Mas Rio, Ibu dan Bapak saya itu banyak diprotes. Pak, Bapak ini dolim. Wong tidak ada formasinya kok kami masih disuruh ikut tes P3K tahap 2. Anak ini nggak paham bahwa ketiadaan formasi itu karena daerah tidak meminta. Kemudian kebijakan negara yang ikut tes tahap 2 walaupun nggak ada formasi untuk diangkat P3K paruh waktu untuk diberikan nomor induk pegawai. Sebab kalau nggak ikut tes tahap 2 karena merasa nggak ada formasi, nggak akan bisa diangkat paruh waktu, otomatis berhenti dari bekerja di Pemda. Ketentuannya seperti itu. Nah, P3K paruh waktu arahnya adalah pertama, gajinya dulu, pendapatannya sama dengan saat bekerja sekarang. Kalau sekarang 2 juta, ya gajinya 2 juta. Atau disamakan dengan UMP atau UMK. Itu Bu. Nah, yang kedua, kalau paruh waktu ini bagus, bisa ditingkatkan menjadi penuh waktu tanpa tes lagi. Maksudnya tanpa tes CAT lagi. Pirsa nggih? Tidak perlu datang ke BKN, nggak perlu. Cukup dievaluasi oleh bupati melalui BKD. Anak ini bagus atau tidak? Target kinerjanya. Kemudian anak ini etikanya bagus atau tidak? Jadi sudah banyak para kepala daerah yang ke saya, Pak, anak ini dimuter terus, Pak. Ngajak terus teman-temannya, Pak. Saya bilang, Pak, ada setiap tahun dievaluasi. Kalau memang sudah tidak terpenuhi etika pribadi, etika organisasi, diberi sanksi hukuman disiplin. Banyak Pak di BKN kita yang memberhentikan di BPASN, Badan Pertimbangan ASN. Banyak sekali P3K yang diberhentikan. Banyak. Karena pelanggaran etika pribadi, etika organisasi. Jadi itu Bu, P3K paruh waktu. Kalau bagus, Pemdanya ada uang, boleh ditingkatkan menjadi penuh waktu. Caranya bagaimana? Melaporkan ke BKN dan di Kemenpan. Mintakan formasi sebagai P3K penuh waktu. Karena sekarang adalah formasi paruh waktu. Tunggu Bu, itu Mas Dio. Ya, makanya kalau keuangan daerah masih berat, tetap paruh waktu. Itu 200 ya. Iya. Karena dulu itu ketika pendataan honorer dikiranya mau diangkat P3K ASN itu ditanggung pusat semua kan. Maka banyak sekali jumlahnya yang dikirimkan gitu. Ternyata kan tunjangan kinerjanya tetap harus daerah. Ya, penggajiannya juga masih dengan beban APBD walaupun bisa dipakai dana dari transfer pusat yang berupa belanja barang dan jasa. Tapi kalau di AU-nya tetap dipakai. Itu nggih, Bu nggih.